Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan saga, pemilik saga, manajer saga, semuanya insyaallah mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita kembali berucap syukur. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang berkualitas, hamba yang senantiasa taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diberikan hari ini merupakan pemberian yang terbesar, karena kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat lain. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bekerja adalah tuntutan, merupakan kewajiban seorang hamba untuk mencari, untuk menghidupkan dirinya yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja merupakan sesuatu ibadah. Ketika kita melakukan dengan baik, maka dia berdampak ibadah. Kita melihat baginda Rasulullah SAW adalah sosok manusia, sosok tauladan Nabi kita Muhammad SAW yang bekerja keras. Bahkan di waktu ia masih kecil, ia sudah bergembala kambing, domba. Binatang tersebut adalah binatang yang begitu ringan, yang sulit untuk diatur. Inilah bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang bekerja keras. Maka hasilnya akan dia dapatkan sendiri. Hasilnya ia telah merasakan bagaimana bekerja dengan keras. Bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar radhiyallahu anhu yang mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqan, tawakkalihi rasakakum kama yarsuqut tayr tagdu ismasan wa taru bitanan." Hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa barang siapa yang bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Di waktu pagi ia pergi dalam keadaan kosong. Ia pulang di waktu petang, perutnya telah terisi makanan dalam keadaan kekenyangan. Ini menggambarkan bahwa seekor burung Allah memberikan jaminan rezeki. Apatah lagi manusia yang diberikan akal, pikiran, kemampuan untuk mencari. Hadis ini memberikan gambaran bahwa ada usaha. Burung tidak hanya tinggal diam, tapi dia bergerak. Maka Allah akan memberikan rezeki pada makhluk yang bergerak. Makhluk yang tidak bergerak, makhluk yang malas, tidak mau mencari, dia akan mengalami kekurangan, dia akan mengalami kelaparan. Maka bekerja adalah merupakan sunnatul dan terukur ibadah sepanjang
telah mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja mulai pagi hingga pulang di waktu petang, kedua tangan kita yang bekerja keras, pikiran kita, semua anggota tubuh, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhenti di situ. Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang bekerja keras. Sebagaimana yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man amsakalla min amali yadayhi hamsa maghfurallah." Barang siapa yang di waktu sore merasa kelelahan lantaran ia bekerja dengan menggunakan kedua tangannya, anggota tubuhnya untuk mencari nafkah, maka di saat itu pun Allah memberikan ampunan terhadapnya. Jadi rekan-rekan saga yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kira bahwa kita bekerja tidak mempunyai dampak, tetapi Allah memberikan garansi kepada hambanya yang bekerja keras akan diberikan ampunan, diberikan maghfirah. Jadi ketika kita bekerja, hanya bekerja, dan ketika selesai bekerja kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal bagaimana ketetapan Allah. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang lemah, Allah yang maha segalanya, yang memiliki kekuasaan, maka kita serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah bekerja. Maka Allah dan Rasul membenci hambanya yang malas, yang tinggal diam. Makanya ketika di waktu subuh hari usai sholat, maka Rasul sangat melarang umatnya di waktu subuh kemudian tidur kembali. Ada jeda untuk membaca Al-Quran, ada jeda untuk beristighfar. Kemudian kita mau berbaring tidur sedikit, itu tidak jadi soal. Yang penting ada jeda sehingga kita melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jaminan Allah jelas. Orang yang bekerja keras Allah akan berikan. Orang yang tidak bekerja keras juga Allah berikan. Semuanya akan diberikan. Tapi ada yang diberikan dengan kesuksesan, ada yang diberikan dengan kegagalan. Seringkali kita melihat sesuatu bahwa dia hebat, dia memiliki perusahaan. Tapi kita tidak mampu menelusuri bagaimana ia menggapai perusahaan itu, bagaimana ia bisa sukses. Kita hanya melihat sepintas, tapi tidak melihat di belakang perjuangannya. Mungkin mereka berdarah-darah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk keberhasilan, untuk menafkahi keluarganya. Kita hanya melihat sepintas bahwa dia hebat, bahwa dia bisa ini, dia bisa itu. Jadi rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa taala, semuanya diawali dengan kerja keras. Kerja keras bukan hanya badannya, tapi pikirannya. Ada orang yang pikirannya bisa menghasilkan, ada yang kedua tangannya bisa menghasilkan. Semua anggota tubuh ketika kita mampu maksimalkan, maka hasil tidak menipu dengan kesuksesan. Siapa yang bekerja keras, maka ia mendapatkan hasil kesuksesan. Di hadis lain dijelaskan bahwa ma'akala ahadu ta'aman qattun khairan min ya'kulu min amali yadayhi wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadayhi. Nabi Daud pada waktu itu pun demikian. Dia bekerja dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya ia bekerja keras. Maka ini menjadi saksi di hari kemudian. Ketika kita melakukan pekerjaan yang diridhai Allah, maka ini akan menjadi saksi, maka menjadi pelindung kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Jangan kita menipu. Jangan kita membohongi orang, mengatakan sesuatu yang jelek kemudian kita mengatakan baik. Tapi bekerja
untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam. Coba lihat orang yang tidak jujur, pasti dalam dirinya itu was-was. Jangan-jangan nanti sebentar dia datang membalikan barang. Jangan-jangan barang itu rusak, saya dipukul. Jadi ada ketakutan-ketakutan. Itulah siksaan bagi orang yang bekerja tanpa diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan kebaikan. Ya, ingin menggapai keuntungan pribadi. Tapi bagaimana keuntungan pada orang lain dia abaikan. Sebuah bisnis, sebuah pekerjaan ingin sukses, maka dia selalu melibatkan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan, yang selalu berkomunikasi dengan orang lain. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan siapapun yang melakukan keburukan, maka keburukan juga akan menimpa pada dirinya. Tidak ada pilihan dalam hidup ini bahwa kita senantiasa dituntut untuk bekerja keras, bekerja ikhlas, dan selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketawakalan untuk menghilangkan sifat stres. Karena kita punya sandaran bahwa Allah yang maha memberikan segala-galanya, yang memutuskan semua yang baik. Tidak ada pilihan ketika kita berupaya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira pekerja yang kita lakukan Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Ternyata dengan hadis Nabi bahwa dengan kita bekerja Allah memberikan ampunan di dalamnya. Rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banggalah kita sebagai orang muslim. Ternyata kita bekerja dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat, puasa dan seterusnya, tapi dengan bekerja untuk menafkahi orang lain. Di antaranya ada keluarga, ada orang tua kita. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan dari hasil usaha kerja kita, jangan dimakan semua. Tapi berikanlah yang masih punya orang tua, sisihkan pada orang tua kita. Kalau kita mendapat gaji 3 juta, kita bisa kirim kepada orang tua 1 juta. Yakinlah bahwa apa yang kita makan pasti cukup. Karena kita memuliakan makhluk Allah, apatah lagi dia adalah orang tua kita sendiri. Apatah lagi dia sebagai anak kita, dan juga kepada istri-istri kita dan sebagainya. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bekerja sungguh-sungguh, siapa yang bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasilnya yang terbaik. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa Nabi adalah suri toladan kita, dan dia adalah sosok Nabi yang bekerja keras tanpa meminta kepada seorang pun. Dia berusaha keras dengan tangannya sendiri, karena dia yakin bahwa dengan tangannya maka keberkahan yang didapatkan dari pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua, bahwa jangan mengeluh terhadap pekerja yang kita kerjakan. Semakin susah, situ semakin ampunan Allah semakin banyak. Susah pekerjaan kita kerjakan, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Yang terakhir, rekan-rekan saga yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda pekerjaan, karena hari esok pasti pekerjaan akan datang lagi. Jadi pekerjaan yang kita hadapi, kerjakan hari ini, jangan ditunda. Tidak ada jaminan bahwa kita akan masih hidup hari esok, karena pekerjaan yang kita tunda menjadi hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita ditanggungjawabkan di hadapan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi insan yang bekerja keras, yang selalu berbagi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.